Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Gunawan dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM L1C023101129. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai teori konflik Raff-Dahrendorff. Teori konflik Raff-Dahrendorff muncul sebagai kritik terhadap pandangan fungsionalisme struktural yang terlalu fokus pada stabilitas dan keteraturan sosial. Berbeda dengan fungsionalis seperti Talcott Parsons yang menekankan harmoni dalam masyarakat, Dahrendorff melihat bahwa konflik adalah bagian yang tak terhindarkan dari struktur sosial. Menurutnya, masyarakat penuh dengan ketegangan akibat distribusi kekuasaan yang tak merata, yang pada akhirnya mendorong perubahan sosial. Dahrendorff menekankan bahwa kekuasaan, khususnya otoritas, adalah sumber utama dari konflik sosial. Dalam pandangannya, otoritas ini melekat pada posisi dalam struktur sosial, bukan pada individu tertentu, sehingga konflik yang muncul adalah konflik struktural, bukan konflik personal. Dahrendorff membagi masyarakat menjadi dua kelompok utama: mereka yang memegang kekuasaan dan berusaha mempertahankan status quo, dan mereka yang tunduk pada kekuasaan dan berusaha merubah struktur sosial untuk mendapatkan hak-hak atau kekuasaan yang mereka anggap semestinya milik mereka. Konflik antara kedua kelompok ini bersifat dinamis dan menjadi pendorong utama perubahan sosial. Dahrendorff tidak melihat konflik sebagai sesuatu yang merusak secara mutlak, melainkan sebagai kekuatan yang esensial untuk mendorong masyarakat menuju reformasi dan kemajuan. Masyarakat dalam teorinya bergerak melalui proses utama untuk mencapai stabilitas jangka pendek dan konflik untuk mendorong perubahan jangka panjang. Dalam karyanya yang terkenal Class and Class: Conflict in Industrial Society 1959, Dahrendorff mengadaptasi konsep kelas Marxian dengan menekankan bahwa konflik kelas dalam masyarakat modern tidak hanya didasarkan pada kepemilikan alat produksi, tetapi juga pada kontrol otoritas dalam berbagai institusi sosial dan ekonomi. Ini berarti bahwa konflik tidak hanya terjadi antara pekerja dan pemilik. Model seperti yang dikemukakan Marx, tetapi juga antara kelompok-kelompok yang memiliki otoritas dan mereka yang tidak dalam berbagai struktur sosial, seperti organisasi pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan. Dahrendorff melihat bahwa konflik sosial di dunia modern tidak hanya terbatas pada benturan ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perlawanan seperti protes sosial, advokasi kebijakan, dan gerakan sosial. Misalnya, gerakan feminisme, gerakan lingkungan, dan gerakan hak-hak sipil dapat dipahami melalui kerangka teori konflik ini, di mana kelompok-kelompok yang merasa tertindas atau terpinggirkan melawan struktur otoritas yang dianggap tidak adil. Dalam hal ini, konflik merupakan cara untuk memperjuangkan kesetaraan atau hak-hak yang diabaikan oleh struktur sosial yang mapan. Salah satu ciri khas teori Dahrendorff adalah keyakinannya bahwa konflik tidak bersifat destruktif, tetapi justru produktif dalam menciptakan perubahan. Dalam pandangannya, masyarakat selalu berada dalam ketegangan antara kebutuhan untuk stabilitas atau melalui konsensus. Dalam kebutuhan untuk perubahan melalui konflik, protes sosial atau gerakan reformasi dapat dilihat sebagai manifestasi dari konflik ini, di mana kelompok yang terpinggirkan menuntut perubahan terhadap institusi yang ada. Teori ini sangat relevan dalam analisis konflik sosial kontemporer, misalnya dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi. Banyak gerakan sosial yang menuntut regulasi lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan besar atau reformasi politik di tingkat global. Konflik antara negara-negara maju dan berkembang atau pemerintah dengan masyarakat sipil seringkali berputar di sekitar masalah kekuasaan dan otoritas. Di sisi lain, gerakan yang berfokus pada isu-isu seperti lingkungan, hak digital, dan ketidaksetaraan ekonomi merupakan contoh konflik modern yang menggambarkan perjuangan melawan otoritas formal dan informal yang dianggap menindas atau tidak adil. Namun teori konflik Dahrendorff juga menghadapi beberapa kritik. Salah satu kelemahannya adalah terlalu menekankan otoritas formal yang ada dalam struktur organisasi, seperti pemerintah atau perusahaan, sementara mengabaikan kekuasaan informal yang muncul dari pengaruh
digital saat ini, kekuasaan tidak lagi terbatas pada posisi formal, tetapi juga dapat diperoleh melalui pengaruh sosial, seperti dalam penggunaan media sosial untuk membentuk opini publik atau memobilisasi massa. Dalam era digital saat ini, kekuasaan tidak lagi terbatas pada posisi formal, tetapi juga dapat diperoleh melalui pengaruh sosial, seperti dalam penggunaan media sosial untuk membentuk opini publik atau memobilisasi massa. Selain itu, dalam konteks globalisasi, teori Dahrendorf perlu diperluas untuk memahami dinamika kekuasaan yang lebih kompleks, di mana aktor-aktor global seperti perusahaan multinasional atau lembaga internasional memiliki kekuasaan yang signifikan. Meskipun tidak memiliki otoritas politik formal, struktur kekuasaan dalam masyarakat global seringkali tidak terlihat, tetapi memiliki banyak dampak yang besar terhadap ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan di seluruh dunia. Secara keseluruhan, teori konflik Dahrendorf menawarkan perspektif yang kuat dan relevan untuk memahami dinamika sosial, di mana konflik menjadi elemen penting dalam menciptakan perubahan dan memperbaiki ketidakadilan. Meskipun terdapat kritik terhadap beberapa aspek teorinya, konsep Dahrendorf tentang konflik sosial sebagai pendorong perubahan tetap sangat berharga dalam analisis terhadap dinamika kekuasaan, baik di tingkat nasional maupun global. Sumber utama teori ini dapat ditemukan dalam karya klasik Dahrendorf, Class and Class, Conflict in Industrial Society, yang menjelaskan gagasan konflik kelas dan otoritas dalam masyarakat industri modern. Beberapa karya lain yang relevan dalam memahami lebih lanjut teori ini adalah buku Sosiologi oleh Anthony Giddens dan tulisan Lewis A. Coser yang memperkaya diskusi tentang teori konflik sosial.